kamu, welcome to Power Learning Corner dengan topik kita di bulan Juni ini adalah Mid-Year Financial Check-up, di mana tujuannya kita mampu menghadapi realitas angka di setengah tahun ini. Dengan aku Rais, Financial Planner kamu. Kalau kita mau jujur melihat situasi ekonomi di Indonesia di hari ini, di tengah tahun 2026 ini, kita semua tahu kondisi lapangan sedang menantang. Tekanan inflasi pada bahan pokok belum mereda, ada pergeseran daya beli yang membuat kelas menengah semakin terhimpit, dan ketidakpastian ekonomi makro membuat kita harus lebih taktis. Dari itu, media financial check-up di minggu ini menjadi luar biasa penting, bukan lagi sekedar tugas administrasi atau tips keuangan biasa. Ini adalah tindakan proteksi diri. Ini adalah cara kita membangun benteng pertahanan finansial yang kokoh agar di paruh kedua tahun 2026 ini kita tidak ikut terombang-ambing oleh berita ekonomi di luar sana. Ketika kita melakukan review, ada 4 manfaat besar yang langsung akan bisa kita rasakan gitu ya, dan sistem saraf kita juga menjadi lebih aman. Yang pertama adalah memegang kembali kendali keuangan. Kita jadi tahu posisi kita di tengah ketidakpastian dan apakah kita masih aman atau butuh mengambil sebuah tindakan di tengah tahun ini. Dan yang kedua adalah efisiensi instan. Jadi kita bisa langsung melihat kebocoran mana nih yang harus langsung ditutup gitu ya dan dialihkan menjadi bantalan dana darurat. Manfaat yang ketiga adalah menghadapi angka real jauh lebih menenangkan daripada memelihara ketakutan di dalam kepala gitu ya. Dengan data yang real kita jadi bisa berpikir lebih jernih sehingga sistem saraf kita tuh yang unconscious mind gitu ya dan pikiran-pikiran negatif itu lebih mudah ditenangkan karena kita sudah melihat angka realnya. Dan yang terakhir adalah sebagai kompas arah masa depan. Memberikan jawaban jujur nih. Apakah tengah tahun ini nih, gaya hidup yang sekarang kita miliki masih amankah untuk dipertahankan atau sudah saatnya nih kita merubah hal atau pelan-pelan berubah gitu ya? Jika kamu tipe yang disiplin mencatat setiap rupiah yang keluar sejak Januari kemarin, tugas kamu minggu ini adalah mengolah data tersebut menjadi keputusan strategis. Jangan hanya ditumpuk menjadi sekedar catatan sejarah. Buka kembali anggaran Januari sampai Mei-nya kamu, catatan kamu atau aplikasi keuangan kamu gitu ya, buka kembali anggarannya. Bandingkan rencana awal dengan realisasi di lapangan. Di pos mana nih kamu paling sering melesat jauh? Berikutnya, identifikasi the big three, cari 3 pos pengeluaran terbesar di luar biaya wajib loh ya. Misalnya seperti cicilan, biaya wajib itu cicilan atau biaya hidup gitu ya, biaya operasional utama. Lihat di Lihat 3 pos pengeluaran terbesar di luar itu. Apakah uang yang keluar dari sana benar-benar memberi ketenangan jangka panjang atau hanya membeli kesenangan sesaat? Terus kamu rasanya gimana gitu ngelihat uang itu di luar yang wajib tadi gitu ya? Are you happy enough, grateful enough, atau ada perasaan tidak nyaman? Nah, berikutnya dengan 2 tadi kamu bisa mengkalkulasi sisa dana kamu sampai atau anggaran tahun ini sampai akhir tahun gitu ya. Apakah berapa sisa dana yang kamu miliki untuk bertahan dan bertumbuh di 6 bulan ke depan? Apakah ritme pengeluaran saat ini itu aman sampai akhir tahun? Untuk kamu yang tidak pernah mencatat keuangan, kamu tidak perlu merasa bersalah atau mengutuk diri sendiri. Kita akan menggunakan data digital yang sudah disediakan oleh sistem bank ataupun dompet digital ya. Kita menyebutnya audit mundur 3 bulan. Buka M-Banking atau unduh mutasi rekening 3 bulan terakhir, Maret, April, Mei. Setelah kamu unduh, kamu cek saldo awal di awal bulan gitu ya, income yang masuk sama saldo terakhir di saldo terakhir di tanggal 30 atau 31. Eh, Jika angkanya itu mendekati 0 atau negatif ya, kamu cek merchant yang berulang atau transaksi yang berulang dan jangan menghakimi diri sendiri gitu ya. Kamu ingat-ingat lagi nih kenapa merchant ini berulang atau transaksi ini terus berulang. Itu berarti ada kebocoran yang tidak disadari. Nah, ada permainan nih di sini, ada game sedikit. Sebelum kamu mencek saldo awal tadi gitu ya, alangkah coba kamu tebak dulu deh berapa kira-kira uh,
total pengeluaran kamu di bulan ini. Kamu catat, setelah kamu ngecek tadi gitu ya, kamu bandingin dengan cek-cekan kamu realnya itu berapa. Biasanya tuh aku ngeliatnya kalau misalnya ada selisih antara tebakan di kepala kamu sama realnya setelah kamu tadi cek saldo awal bulan dan akhir dan transaksi yang berulang tadi gitu ya, itu disebut dengan transaksi yang tidak disadari. Jika kamu tipe yang malas membuka m-banking gitu ya untuk melihat saldo, atau mungkin tipe yang malas melihat tagihan, ingat, saldo dan tagihan itu data objektif, bukan ukuran harga diri atau kualitas kehidupan. Tarik napas sebelum membuka saldo, katakan kepada dirimu bahwa kamu melihat saldo ini sebagai review lah, tindakan preventif supaya hidup kamu lebih baik. Terus yang kedua, aku menyebutnya the art of non-doing. Apa sih itu Mbak Rais? Itu adalah merasa aman ketika kita tidak berbelanja hal-hal yang tidak esensial. Jadi kita merasa bangga kalau kita berbelanjanya lebih pada yang esensial. Ada beberapa orang yang tidak nyaman kalau temannya belanja A, dia juga ikutan belanja A, padahal A ini tuh tidak dibutuhin gitu ya. Aku berharap power people itu bisa menerapkan the art of non-doing. Di episode ini, keuangan reflektif di minggu ini itu pertanyaannya adalah yang pertama, apakah ketakutan saya membuka saldo rekening berasal dari realitas angka hari ini atau ada pengaruh sisa trauma keuangan di masa lalu? Yang kedua, apakah pengeluaran terbesar saya 5 bulan terakhir ini benar-benar membeli ketenangan jangka panjang atau sekedar meredakan penat sesaat? Dan yang ketiga, apakah saya melatih tubuh untuk merasa aman dan tenang saat memilih untuk tidak membeli apapun minggu ini? Mulailah kebiasaan baik hari ini sekecil apapun itu karena kamu berharga. Aku Rais undur diri, terima kasih dan sampai ketemu di episode lainnya.